Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bang Juan Peternakan. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang selalu setia mensupport channel Bang Juan Peternakan. Buat yang baru bergabung, buat yang baru menemukan konten saya minta dukungannya, minta bantuannya untuk kita sama-sama mensupport channel ini supaya lebih baik lagi, lebih berkembang lagi. Saya lebih bersemangat lagi membuat konten-konten seputar dunia peternakan, khususnya unggas, dengan cara like, komen, dan subscribe. Nyalakan juga tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan notifikasi penting dari saya. Di video kali ini, di pembahasan kali ini, saya mau menjawab pertanyaan dari salah satu teman, salah satu subscriber yang meramaikan kolom komentar di konten-konten saya. Beliau itu bertanya, "Bang, sebaiknya telur yang baik untuk ditetaskan itu telur di hari keberapa sampai hari keberapa?" gitu. Nah, ini berhubungan dengan konten-konten saya sebelumnya, yang dimana di sana saya menerangkan, saya berbagi pengalaman tentang saya beternak ayam modal kecil tanpa menggunakan mesin penetas. Nah, jadi saya mempunyai 5 indukan ayam nih, misalkan 5 indukan, 1 bejantan. Telurnya tidak saya tetaskan semua, tapi saya buat sebuah seperti periode seperti itu, periode penetasan. Jadi dari 5 indukan yang bertelur secara bersamaan, nah karena biasanya memang secara bersamaan telurnya, hanya 20 telur yang saya tetaskan. Jadi hanya 2 indukan yang mengeram, 3 ekornya lagi saya rawat kembali agar supaya cepat bertelur lagi. Jadi hanya 2 indukan yang saya pakai untuk mengeram, dan masing-masing mengerami 10 butir telur. Dan itu saya usahakan banget telurnya supaya nanti netasnya jantan. Dengan cara bagaimana? Di video saya selanjutnya nanti akan saya terangkan. Di kali ini, di pembahasan kali ini, masih tetap beternak ayam modal kecil dengan tanpa menggunakan mesin penetas. Nah, tapi pembahasannya adalah di hari keberapa sampai hari keberapa telur yang bagus itu yang akan kita tetaskan. Karena kan kita kan memilih-milih telur tuh, telur yang baik, yang kira-kira nanti fertil atau enggak, yang ukurannya dapat, supaya nanti DOC-nya pun juga oke, gitu kan. Kita kan memilih-milih telur dari 5 indukan itu untuk kita tetaskan. Karena kita tidak menggunakan mesin penetas, jadi kita menggunakan 2 indukan untuk mengerami 20 butir telur. Jadi sebenarnya ini pertanyaan yang sangat baik, karena banyak sekali dari peternak-peternak skala rumahan yang modalnya cukup minim, yang mempunyai modal kecil, yang tidak menggunakan mesin penetas, itu kadang sembrono. Kadang mereka itu menetaskan semua hasil produksi telurnya dengan cara dierami, tapi tidak memilih-milih telur jantan, telur betina. Maksudnya telur yang nanti akan menghasilkan DOC jantan, telur yang nanti akan menghasilkan DOC betina. Mereka itu kebanyakan tidak paham ke sana gitu. Jadi kan dari indukan-indukan yang sekian banyak ini, katakanlah ada 10 atau 15, ya namanya skala rumahan kan, tidak mungkin banyak. Kalau banyak udah usaha mandiri, itu kan peternakan mandiri itu. Tapi kalau skala kecil, modal kecil, ya memang ayamnya juga populasinya masih sedikit seperti ini, dan tidak menggunakan mesin penetas juga karena modalnya cukup minim, ya enggak apa-apa. Yang penting teman-teman itu harus tahu gimana caranya memilih telur nanti yang akan menghasilkan jantan atau yang nantinya akan menghasilkan betina, dan di hari keberapa telur yang bagus itu nanti akan kita tetaskan. Maksudnya bukan kita rami gitu. Jadi misalkan
hari ini mulai produksi telur 1 butir. Nah, itu masuk hitungan 1 hari. Sampai nanti dia mengeramnya tuh kapan gitu? Sampai dia nanti mengeramnya kapan? Nah, jadi kalau nanti dia katakanlah si indukan-indukan ini tadi ini yang sedang ramai-ramainya makan ini, dia nanti berhenti bertelur di saat telurnya mencapai 12 atau katakanlah 13 butir, maka yang kita hitung bukan dari telur pertama, tapi yang kita hitung dari telur terakhir, telur ke-13. Telur ke-13 itulah yang paling bagus untuk ditetaskan karena dia telur baru produksi, telur paling baru. Itulah telur yang paling bagus untuk kita tetaskan dari segi hari. Nah, dari segi hari, kalau teman-teman punya 5 indukan, jadi bukan dari telur 1 indukan yang kita pilih, tapi dari kelima-limanya telur indukan. Dari kelima telur indukan itu tadi, mana telur yang paling akhir produksinya, itu yang akan kita kumpulkan dan akan kita tetaskan. Seperti itu. Jadi biasanya saya mengambil telur dari indukan-indukan saya ini dari produksi telur terakhir, karena setiap sore saya selalu mengecek petarangan. Setiap ada tambah telur itu akan saya tandai dengan spidol ataupun dengan cat tinta air ataupun markapen atau yang lain-lainnya. Yang penting bisa kita tandai telurnya, jadi kita tahu mana telur produksi terakhir, mana telur produksi pertama. Jadi dari kelima indukan kita pilihlah telur-telur produksi terakhir. Itu yang akan kita kumpulkan dan akan kita tetaskan. Itu dari segi hari. Dan biasanya nih ya, bukan hanya dari segi harinya aja. Kalau dari segi hari, telur itu hari terakhir produksi, tetapi ada kemungkinan besar bahwa nantinya saat menetas telur itu betina, tidak akan saya pakai gitu. Jadi mudah-mudahan video kali ini menjawab. Kalau teman-teman punya pengalaman pribadi, silahkan ramaikan di kolom komentar. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternakan.